Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk memulai mengoperasikan Linux Debian yang sudah kita install dalam mesin virtual. Kalau pada PC fisik kemarin kita menghidupkannya harus menggunakan tombol power, tapi kalau komputer yang ada di dalam mesin virtual kita menghidupkannya dengan cara seperti ini. Buka aplikasi virtualnya, kalian pilih mesin virtual Linux Debian-nya. Dalam contoh ini kemarin yang ini Linux TKJ. Lalu untuk menghidupkannya atau meng-on-kan sistemnya dengan tombol mulai. Klik sekali, maka akan muncul layar hitam seperti ini. Ibaratnya ini monitornya. Monitor, muncul pilihan seperti ini. Normalnya kalian langsung enter. Nah, masuk. Kalau kalian sudah meng-enter di dalam kotak hitam ini, maka kursornya akan hilang. Kursornya akan hilang atau tenggelam, tidak bisa berfungsi lagi. Nah, kita contohkan. Ini kursor kita taruh di dalam kotak hitam, kita klik, maka kita bisa mengetik di sini. Nah, ini kursornya. Untuk keluar kalian tekan tombol kontrol di keyboard yang ada bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Tekan tombol kontrol, maka kursor mouse-nya akan kembali lagi ke Windows. Nah, supaya lebih real, kalian bisa, supaya tampilannya lebih real, kalian bisa memasukkan dalam mode layar penuh. Jadi ibaratnya kalian berhadapan langsung pada layar monitor asli. Nah, seperti ini. Nah, pada tampilan awal Linux Debian berbasis teks seperti yang kalian lihat sudah kalian install kemarin, itu tampilannya seperti ini, tampilan login namanya. Jadi untuk masuk ke dalam sistem kalian harus memasukkan user yang sudah kalian buat sewaktu penginstalan. Jadi Linux itu ada dua mode pengoperasiannya nanti. Ada mode desktop atau GUI. Mode GUI itu tampilannya kurang lebih seperti Windows, ada tampilan kursor, ada tampilan warna segala macam. Nah, kalau yang tampilan sedang kalian lihat di video ini tampilan berbasis teks atau terminal. Tampilan teks ini biasa digunakan pada sistem operasi server. Kenapa menggunakan mode teks? Karena dia lebih sedikit menggunakan resource hardware yang ada pada komputer. Jadi pengoperasiannya lebih ringan dibandingkan kalian mengoperasikan Linux dalam mode GUI atau Graphic User Interface yang ada gambarnya. Jika Linux kalian ada gambarnya, ada kursornya, ada mouse-nya, maka kalian harus install ulang lagi supaya sama dengan tutorial yang ada di video ini. Oke, kita anggap Linux kalian sudah dalam mode teks seperti ini. Merubahnya di mana? Merubahnya waktu kalian menginstalasi. Waktu menginstalasi itu ada pemilihan paket atau aplikasi yang akan diinstal otomatis. Nah, itu harus kalian hilangkan centang pada pilihan desktop environment. Atau kalau kalian centang itu, maka otomatis nanti proses penginstalannya akan menginstal mode grafik atau mode GUI tadi yang ada gambarnya. Nah, kalau kalian hilangkan centangan aplikasi GUI-nya atau desktop environment-nya, maka otomatis nanti tampilannya layar hitam beserta tulisan putih seperti ini. Ini mode teks istilahnya. Untuk memulai mengoperasikan sistem operasi Debian atau Linux Debian ini, pertama-tama kalian dihadapkan pada layar seperti ini. Ini layar login namanya. Jadi di Linux itu wajib login untuk masuk ke dalam sistemnya. Nah, tugas kalian kemarin sudah menginstal, sekarang masuk ke dalam sistemnya saja. Di sini ada tulisan server area spasi login. Nah, server area itu mengindikasikan nama komputernya. Membuatnya di mana? Membuatnya waktu kalian menginstal kemarin. Jadi nama yang server area ini bisa berbeda-beda nanti, tergantung nama komputer kalian. Login _2, kemudian ada kursor kelap-kelip, itu terminalnya, tempat kalian mengetikkan perintah. Di sini tempat kalian mengetik
perintah. Nah, mengetik perintah. Jadi sistem operasi Debian yang berbasis teks ini pengoperasiannya, cara menggunakannya harus menggunakan perintah yang ada di dalam sistem Linux. Jadi tidak bisa diklik, tidak bisa memilih menu, tidak bisa memilih oke segala macam. Cuman dalam bentuk ketikan perintah saja. Untuk masuk pertama kali, kalian masukkan user yang sudah kalian buat sewaktu menginstalasi. Pada contoh kemarin kita sudah membuat user 1 kalau tidak salah, user 1. Setelah itu kalian tulis, kalian enter, maka dia akan meminta passwordnya. Kalau tidak salah kemarin passwordnya 1 sampai 6. Nah, kalau muncul seperti ini, user 1 add server area .2 tanda cacing $, ini artinya kalian sudah masuk ke dalam pengoperasian sistem Linux, sudah masuk ke dalam Linux-nya. Ibaratnya di Windows itu kalian sudah masuk di sini. Oke, kita minimize dulu. Ibaratnya di Windows itu kalian sudah masuk ke dalam desktop sini. Kalau di Windows kan desktop seperti ini. Nah, ibaratnya sudah masuk ke dalam sini kalau sudah masuk ke dalam terminal tadi. Nah, kalau Linux yang berbasis GUI, Graphic User Interface itu, kalau kalian tidak sengaja kemarin menginstalnya, itu nanti tampilannya hampir seperti Windows seperti ini. Ada ikon-ikonnya, ada tombol-tombol start menu, ada segala macam, ada pilihan-pilihannya. Nah, Linux yang berbasis GUI itu bisa dioperasikan menggunakan mouse dengan cara mengklik atau menekan enter pada operasi-operasi yang ingin kalian lakukan pada sistemnya. Tapi karena kita praktikumnya menggunakan terminal seperti ini, maka mouse tidak berfungsi dan hanya dioperasikan menggunakan ketikan perintah saja. Bagaimana sampai di sini? Tanda $, di samping tanda kelip-kelip ini menandakan kalian sedang masuk ke dalam Linux itu sebagai user standar. Jadi di dalam Linux itu ada 2 tingkatan user. Yang pertama user standar atau user biasa. Biasanya simbol di terminalnya itu berupa tanda $, simbol $, sebelum tanda kelip-kelip. Ada tanda $. Nah, ada lagi satu user yang kedua itu namanya user super user atau user yang paling tinggi kekuasaannya di dalam sistem Linux. Itu dilambangkan dengan tanda pagar seperti ini, tanda pagar sebelum kelip-kelip. Cara masuk ke dalam user root, kalian tinggal ketikkan su. Itu perintahnya, kepanjangan dari super user. Ini kita memerintahkan kepada Linux untuk kita berpindah ke dalam user yang paling tinggi wewenangnya, super user. Kalian enter, kalian diminta password untuk si rootnya kalian masukkan. Kalau berhasil maka simbol $-nya akan berubah jadi simbol tanda pagar seperti itu. Oke, sampai di sini pengoperasian dasar cara masuk atau login ke dalam terminal Linux Debian kalian. Silahkan dipraktekkan. Kirimkan screenshotnya kepada Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.